Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi Om Swastiastu, selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog pagi ini. Hai Bali Ken. Dan berbicara tentang dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, upaya mewujudkan generasi sehat, cerdas dan kuat menjadi semakin penting di tengah tantangan penyalahgunaan narkoba yang masih mengancam masa depan anak-anak dan tentunya remaja. Nah, melalui tema membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas tahun 2045, bagaimanakah peran keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan generasi yang tangguh dan bebas narkoba. Untuk itu, saya sudah bersama dengan Kepala BNN Kabupaten Buleleng, Bapak Komang Yuda Murdianto SHMH. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Yuda. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Irna. Iya, apa kabar? Baik Ibu, ketemu Salam lagi. sehat sekali ya, salam sehat selalu. Senang dengan kehadiran Bapak. Terima kasih di sela-sela kesibukan pastinya. Dan setiap tahun kan pasti kita memperingati ya, Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, untuk makna HANI tahun 2026 bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng, Pak, silakan. Nah baik, terima kasih Bu Irna, para pendengar Pro 1 RRI ini. Kembali lagi bertemu dengan saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Sampai dengan saat ini, seperti yang kita ketahui ya Bu Irna, ini kan temanya itu kan Hari Anti Narkotika Internasional ya. Jadi kan nasional, terutama untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, di mana yang seperti para pendengar Pro 1 tahu, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Jadi kita harus update banget nih. Perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja, Buleleng ini itu sendiri. Gitu Bu Irna. Baik, kan ini kan memang kita jurusnya ke anak generasi muda lah Generasi hitungannya muda, ya. betul. Ini jadi kenapa nih generasi muda menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan narkoba? Baik, terima kasih Bu Irna dan para pendengar Pro 1. Di sini saya ingin menyampaikan di Hari Anti Narkotika Nasional ini, kami ingin menekankan bahwa seperti apa yang tema yang kita bicarakan hari ini, dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil. Kita mulai baru beranjak gimana dewasa, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah. Itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk. Apalagi terkait dengan narkotika, kenapa kita menyasar ke PAUD, anak-anak kecil. Itu kita kan
harus bisa masuk pengetahuan dini dari kita kecil. Jadi kita udah mengetahui nih permen apa sih yang tidak bagus nih. Iya. Kalau Teh Mondet permennya itu ternyata tercampur dengan kadar Iya. narkotika, itu yang harus kita ketahui. Itu Bu Irna. Jadi Harus kalau ada, emang dilihat anak-anak kita, para generasi muda ini harus tahu, oh ternyata bentuk dari obat itu bukan obat untuk kita sakit, misalnya seperti saya saat ini lagi bindeng flu, ternyata yang kita konsumsi itu malah ekstasi misalnya. Oke. Terus ada lagi misalnya, oh kita ada permen yang hisap-hisap, ternyata yang dihisap itu bukan permen vitamin, tapi malah sejenis sabu atau hal yang lainnya. Itu tema kita baik. untuk hari ini. Iya, kan sudah disampaikan juga oleh Pak Komang Yuda dan juga tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa tema Hani tahun Iya. ini kan ada istilah gerakan Ananda Bersinar. Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Sinar Radio Official, Pak Komang Yuda, apa itu Ananda Bersinar? Baik, terima kasih Bu Irna. Jadi kalau emang kita lihat di sini, Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika, dimulai dari anak. Itu seperti yang kita ketahui, itu yang pertama kita melakukan edukasi. Jadi edukasi apa sih yang kita lakukan? Itu bahaya narkotika sejak dini. Itu bisa dilihat dari mulai dari hal-hal yang saya tadi katakan, dari anak-anak kecil itu, mulai dari PAUD, mereka harus mengetahui terkait dengan apa itu narkotika, bahayanya seperti apa, bagus dan baiknya seperti apa. Itu kita harus bisa jelaskan ke anak-anak kita. Jadi kalau emang dilihat itu adalah dilihat dari tingkat usianya itu kan sangat terlihat sekali. Iya. Lalu yang berikutnya itu adalah penguatan karakter. Ini yang saya bilang, penguatan karakter itu kan seperti kita lah. Tidak serta-merta sekarang itu langsung besar dan gede, tapi kan kita butuh proses juga nih Bu Iya, Irna. iya. Ketika kita ngelihat Oke. proses kita dari Iya. kecil sampai dengan gede, kita diberikan ilmu pengetahuan apa yang kita buat, apa yang kita harus baik dilakukan. Pembentukan karakter itu sendiri sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Nah, ketika kita itu sudah mempunyai karakter yang bagus dan baik, itu akan mengakibatkan kedepannya itu karakter kita bersekolah, kita berkelakuan baik dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar, kita tahu apa perbedaan yang baik dan yang buruk. Lalu yang berikutnya itu adalah kita juga bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemuda. Iya. Itu kita kemarin melakukan PKS, perjanjian kerjasama atau MOU, itu terkait di semua leading sektor tingkat pendidikan itu harus menyisipkan ilmu ataupun kurikulum yang terkait dengan narkotika itu sendiri. Itu kita udah kerjasama dengan Disdipora itu Bu Irna. Karena untuk di wilayah sekolah-sekolah, kami terutama di BNK Buleleng ini menitik beratkan kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri. Lalu yang berikutnya, pembentukan lingkungan sekolah yang bersih atau terbebas dari narkotika. Dengan program kita itu ada RTS. Apa itu, Pak? RTS, Remaja Teman Sebaya. Oh, oke. Remaja. Kenanya RTH aja ya, Pak ya. Remaja Teman Sebaya itu jadi kami merekrut para mahasiswa ataupun murid-murid yang ada di sekolah-sekolah itu untuk bisa kami berikan ilmu pengetahuan terkait dengan narkotika itu sendiri. Bahayanya seperti apa, cara penanggulangannya, cara menjauhinya narkoba itu seperti apa, gimana caranya kita itu bisa tahu atas apa itu narkotika, gimana secara pendekatan hal yang utama yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kasus narkotika itu sendiri atau orang-orang yang menggunakan narkotika itu sendiri. Itu ada pelajarannya yang kita berikan yaitu RTS ini. Lalu seperti yang kita ketahui tujuannya itu membangun ketahanan diri remaja. Jadi bukan tahan karena jago berantem dan tawuran, tapi ketahanan diri dari remaja itu sendiri. Ketahanannya itu seperti apa? Misalnya dari hal yang terkecil kita tahu atas protek diri kita sendiri. Oh ternyata menggunakan narkoba ini nggak bagus ya. Ternyata menggunakan narkoba ini dampak dan impactnya itu cukup tidak baik. Apalagi
masuk di dalam lingkungan ataupun di tempat sekolah-sekolah yang sekarang udah mulai masuk hal yang tidak baik, itu kita bisa memprotek atas diri kita sendiri. Lalu yang berikutnya itu adalah kegiatan positif bagi anak dan remaja seperti olahraga. Bu Irna sendiri jadi penyiar di sini misalnya kan. Jadi kan nggak cuman kegiatan yang hal-hal bisa dilakukan oleh anak sekolah yang umum itu kan belajar ekstrakurikuler. Namun di luar itu kita bisa mengedukasikan kepada seluruh guru, orang tua, murid itu bisa dan tahu terkait dengan narkotika itu sendiri. Lalu yang berikutnya itu adalah pelibatan tokoh masyarakat. Nah, kita nggak cuman menyasar sekolah nih, tapi tokoh masyarakat. Jadi di semua leading sektor kita coba koordinasikan, kita komunikasikan terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri. Karena kalau emang dilihat nggak cuman menyasar ke tingkat kota saja, tapi ternyata kabupaten sekarang udah diserang terkait dengan narkotika. Mungkin seperti para pendengar juga ketahui, dari Polres Buleleng juga gencar ini. Kita sangat erat komunikasinya dengan Polres juga, dengan satuan yang lain ataupun aparat penegak hukum yang ada di wilayah Singaraja Buleleng. Karena narkoba itu tidak bisa kita perangi secara sendiri. Namun kita harus perangi secara bersama-sama. Kita tidak pernah tahu nih Bu Irna, ketika Bu Irna dan mohon maaf nih, misalnya di keluarganya ataupun teman-teman terdekat yang ada di lingkungannya Bu Irna sendiri terjangkit ataupun terpapar narkotika, otomatis kan kita harus peduli atas apa yang dirasakan oleh keluarga kita sendiri. Itu yang harus kita tekankan. Lalu berikutnya itu adalah pelibatan tokoh tadi sudah, yaitu pemanfaatan media sosial seperti hari ini yang kita lakukan. Karena kalau emang dilihat itu kan ya seperti narkotika yang lain, vape lah, itu perkembangannya sangat cepat. Jadi otomatis kita harus bisa mendahului nih Bu Irna. Jadi informasi yang kita lakukan selain edukasi di masyarakat, di sekolah, tokoh masyarakat, program-program yang sudah kita laksanakan mestinya seperti RTS, pendekatan di tokoh masyarakat, kita juga melakukan edukasi dan sosialisasi melalui media digital, yaitu salah satunya dengan Bu Irna ini adalah Pro 1 RRI. Betul. Baik, kita break dulu Pak Komang Yuda. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, Anda bisa sharing bersama Pak Komang Yuda. Jadi silakan Anda bisa menelpon kami, menghubungi kami melalui line telepon 0362244644 ataupun WhatsApp call kami 0811 399 9790, atau Anda bisa komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami segera kembali. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya?
Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman. Masih bergabung bersama kami yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official juga, dan tentunya masih di dialog interaktif Hai Bali Ken Ken bersama Bapak Komang Yuda. Pak, ini kan kalau kita melihat kondisi dan tantangan penyalahgunaan narkoba yang dihadapi Kabupaten Buleleng saat ini, Pak. Karena kan ini terlalu anggap deh, karena memang Singaraja kan di luar dikenal luas ya hitungannya. Seperti apa Pak Komang? Baik, terima kasih Bu Erni. Ini kalau emang dilihat nih, Bali Utara tuh kan wilayah yang cukup luas nih, luas dan garis pantai yang sangat panjang. Kalau emang dilihat itu wisata atau pariwisatanya itu sangat menarik. Jangan sampai ketika kita di Bali Utara, daerah yang paling terluas di Bali jajaran, terus garis pantai yang cukup panjang, tapi ternyata masyarakatnya ini banyak yang tidak mengetahui arti makna narkotika itu sendiri. Daerah Bali Utara itu kan terkenal dengan daerah kota pelajar yang saya ketahui. Dan salah satu daerah yang dulunya nih Bu Irna, konon katanya, tapi katanya bukan konon nih. Pak Bupati membangun Singaraja ini dengan baik, lalu masyarakatnya terpapar dengan narkotika. Ini kan sangat disayangkan. Nah, kalau ngeliat dari situasi dan kondisinya, daerah kota pelajar, masyarakat yang sangat pintar, terus juga orang-orang Bali dan sekitarnya itu mengetahui apa yang harus dilakukan secara hal yang positif, harusnya otomatis apa yang terjadi di wilayah Singaraja Buleleng ini tidak terdampak besar Langsung karu ya seharusnya ya. akibat dari narkotika itu sendiri. Nah, sekarang yang terjadi di Singaraja Buleleng sangat cukup memprihatinkan. Terlihat dari mana? Dari tanggapan kami dan Polres sendiri, heroin loh Bu Irna. Itu sudah masuk ke wilayah Singaraja Buleleng. Karena heroin itu adalah yang tingkatnya paling tinggi itu Cukup paling tinggi. Karena kan kalau emang dilihat sabu, ekstasi, ganja masuk ke heroin. Artinya masyarakat ini kan ya keponya sih bagus, pingin tahunya bagus, cuman kok pingin tahunya dari jangan sabu dicoba ya. naiknya ke heroin gitu. Nah ini yang kita harus mengimbanginya itu adalah kita harus tahu dan bisa menyasar ke masyarakat. Ini bahaya loh. Sudah bukan sabu lagi, tapi heroin yang sudah kalian konsumsi. Heroin yang sudah kalian pergunakan. Jangan sampai apa yang kalian pergunakan dengan konsumsi itu mengakibatkan hancurnya suatu wilayah yang tidak terasa ini Bu. Jadi nah, ini yang harus disadari masyarakat di wilayah Singaraja Buleleng. Ini kan peran keluarga terutama ya Pak Komang Yuda ya penting banget karena mungkin juga kalau yang kadang-kadang gini Pak, yang kena itu mungkin juga bukan cuman anak-anak remaja tapi juga ada yang sudah berumur gitu yang baru berumur baru kena. Maksudnya kok kenapa bisa tergoda kan gitu seperti itu ya, mungkin apakah memang memiliki permasalahan pribadi yang tidak bisa dihandle dengan lari ke benda-benda haram tersebut gitu kan. Nah jadi kalau menurut Bapak sendiri deh pesan kepada orang tua dalam menghadapi tantangan seperti itu bagaimana Pak? Baik, seperti yang Ibu bilang tadi, kenanya itu nggak cuma dari generasi muda nih. Ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang manula. Kenapa yang saya bilang manula tuh orang yang udah berumur, dia jadi orang tua, jadi seorang kakek, tapi dia tidak bisa memberikan edukasi pendidikan yang baik untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan. Tapi kami sebagai leading sektor narkotika itu tidak gentar untuk
terus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga yang Bu yang bilang, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba, itu utama dulu. Oke. Karena di keluarga kita kan pelopor nih. Saya, ibu misalnya, atau para pendengar Pro 1 yang sudah menjadikan orang tua, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri. Dimulai dari hal yang kecil. Kita mengedukasikan anak-anak kita memberikan pengetahuan anak-anak kita terkait dengan narkotika. Nggak boleh lo keluar malam, nggak boleh lo asal main nongkrong, nggak boleh lo menggunakan atau memakan sesuatu yang kita tidak tahu. Ternyata kayak sekarang itu kan rokok misalnya. Iya. Orang diajak, diberikan cobaan gratis dulu ya. Gratis, ayo pakai barang yuk apa segala macem. Heeh. Kita pergunakan yuk. Tapi ternyata nggak tahu nih dampaknya. Yang kita tahu cuman enak ya, tren. Tren di masyarakat ini udah mulai terbalik lah kalau menurut saya bilang. Di dinas kesehatan saya sudah menyatakan rokok itu tidak sehat. Namun ya kembali masih banyak orang yang merokok itu. Tapi kan kita harus tahu batasannya itu seperti apa. Sama halnya misalnya kayak narkotika itu sendiri, ketika dicampuri dengan vape ataupun rokok sendiri, rokok elektrik itu dipergunakan dan dihisap. Itu kan hal yang sangat memprihatinkan. Jangan sampai kita melihat di luar orang ngerokok itu biasa, ternyata yang dirokokkan itu adalah narkotika. Yang umumnya kan tadinya yang kita tahu itu kan ganja, baunya ganja nih beda. Ternyata sekarang udah dimanipulasi dengan bau-bau yang manis-manis yang lain. Itu yang sangat membahayakan sebetulnya. Agak ini ya Pak ya, miris sih ya. Tapi mungkin yang masyarakat luas juga, masyarakat umum yang pastinya ingin anak-anaknya, putra-putrinya, cucu-cucunya juga ingin sehat, selamat dari narkoba. Sebenarnya apa nih yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang bebas narkoba nih gitu? Itu yang tadi saya sampaikan, itu adalah kita harus bisa menjadi pelopor. Pelopor atas sehat tanpa narkotika. Sekarang ini kan lagi tren banget nih, run, lari di mana-mana apa segala macam. Itu hal yang positif, yaitu kita bisa mengikuti hal-hal yang positif, kegiatan sosial maupun kemasyarakatan. Jadi kan kita bisa mengedukasikan ke masyarakat ataupun internal keluarga kita sendiri. Yuk kita ikut kegiatan lari yuk. Yuk kita ikut ekstrakurikuler yang lain yuk. Ada kegiatan misalnya main ke taman apa segala macam itu, sambil mengedukasikan ke anak-anak kita dan masyarakat. Lalu yang berikutnya itu adalah ketika kita mengetahui, kita harus aware. Ikut kritis, ikut membantu apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita untuk bisa melapor ke kami. Mungkin tidak saja melapor ke kami, karena ada APH, aparatur penegak hukum yang lainnya. Ketika sudah mengetahui ada indikasi bahwa larinya itu ke narkoba, tolong laporkan ke kami terkait dengan narkotika itu sendiri. Kami akan quick respon untuk bisa mengetahui dan mengidentifikasi terkait dengan dia penyalahguna atau ada hal-hal yang lain. Karena sekarang nggak cuma narkotika nih Bu. Iya. Ada judol lagi kan itu kalau emang dilihat. Tambah lagi ya. Permasalahan itu pasti selalu ada. Lalu yang berikutnya lagi adalah itu yang saya bilang, mengikuti program-program yang ada. Karena kalau emang dilihat seperti saat ini para pendengar Pro 1 ini kan bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan terkait dengan narkotika itu sendiri. Apa sih bahayanya? Di lingkungan di sekitar Buleleng tuh sudah sampai di mana, ternyata heroin sudah masuk loh. Dari berita-berita yang ada juga bisa dibuka oleh para pemirsa ini terkait dengan peredaran narkotika itu sendiri. Lalu yang berikutnya itu mendukung anak dan remaja kita. Mendukung anak dan remaja kita ini aktif dalam kegiatan sosial. Ini yang saya sampaikan tadi juga. Ketika kita tahu atas kegiatan anak kita itu tidak ngapa-ngapain Bu, sekolah pagi sore, setelah itu pulang main. Sebisa mungkin itu kan kita menggunakan waktu yang seminim dan sebagus mungkin untuk bisa menghindari dari anak kita itu mengetahui atau membuka gadget misalnya, mengetahui apa yang ada terkait dengan narkotika itu sendiri. Baik.
Gitu Bu Irna. Oke, baik. Ini ada pertanyaan satu Bapak, Ya. mohon izin. Selamat pagi Bapak Komang Yuda. Ini kan banyak masyarakat masih menganggap pecandu sebagai pelaku kriminal. Ya. Nah, bagaimanakah pandangan BNN sendiri mengenai hal tersebut? Terus kalau ada prosedur rehabilitas bagi korban penyalahgunaan narkoba seperti apa? Ampurut yang baru saja bergabung, Bapak Putu Yase di Ahmad Yani. Baik, terima kasih Mbak Putu Yase ya. Pak Putu ya. Pak Putu ya. Mm-mm. Makanya di sini apa sih yang terjadi kalau toh emang penyalahgunaan narkotika itu dianggap sebagai kriminalitas? Iya. Kalau dari kami, dari BNN RI, bahkan kami di BNN Kabuleleng, pemakai atau user itu kan korban. Korban atas penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Jadi otomatis mereka itu bukan kriminal. Pengguna narkotika itu adalah orang sakit dan dia harus diobati. Ketika ada pengguna narkotika di wilayah maupun di tempat sekitar Bapak dan para pendengar yang ada, itu bisa melaporkan ke kami akan turun ke lapangan. Itu dengan melakukan deteksi dini, yaitu adalah tes urin. Ketika sudah dinyatakan positif, itu akan dibawa ke kantor kami, akan kami lakukan asesmen. Setelah itu akan kami melakukan tindak lanjut untuk rehabilitasi, rawat jalan, atau rawat inap itu sendiri. Lalu tuh ada lagi yang kedua, itu kan dari mereka, dari masyarakat diketahui bahwa dia adalah pecandu narkotika, kita datang, kita cek urin, kita bawa asesmen, lalu kita serahkan, bisa direhabilitasi rawat inap maupun rawat jalan. Lalu yang berikutnya itu ada dari hasil tangkapan. Tangkapan Pol PP, tangkapan polisi, tangkapan TNI. Dia tertangkap positif urin, namun tidak terbukti sebagai jaringan dan tidak membawa barang bukti. Itu akan dilimpahkan ke kami dan akan kami tindak lanjuti dengan proses dan prosedur yang sama. Itu melalui asesmen dan rawatnya itu bisa rawat jalan maupun rawat inap itu sendiri. Jadi poinnya itu adalah gimana sih prosesnya? Iya. Itu bisa dilaporkan ke kami, lalu kita tindak lanjuti dan nanti akan kami berikan hasilnya itu. Ini belum pecandu yang sangat signifikan banget nih, kritis. Oh masih bisa rawat jalan, itu akan kami pantau. Jadi ada laporan per minggu itu dia harus datang ke kantor kami. Tidak untuk dipenjara loh. Iya. Ini harus diketahui masyarakat. Nah, iya. Tidak dipenjara, rawat jalan itu kan hanya kami pantau. Jadi tiap seminggu sekali datang ke kami, konsultasi, curhat, apa yang dilakukan, masih menggunakan atau enggak, apa yang dia lakukan. Tapi kalau toh emang dari hasil asesmen kami itu dia edik, itu akan kami kirimkan ke tempat rehabilitasi. Gitu. Oke. Ini kebetulan sekali satu lagi pertanyaan ya. Selamat pagi Mbak Irna, selamat pagi. Kalau boleh saya izin bertanya, boleh sekali. Bapak izin, apa jaminan bahwa rehabilitasi tidak akan memberikan stigma negatif bagi masyarakat yang melapor? Baik, terima kasih. Masyarakat yang melapor atas pengguna narkotika itu sendiri, apa sih stigmanya yang tidak hal yang jelek? Misalnya kalau emang di kebanyakan orang jadi informan itu nanti yang ada akan rusak nih. Iya. Yang pertama adalah kita harus berpikir dari hal yang positif. Oke. Saya misalnya melaporkan Bu, di wilayah RRI misalnya ada yang pengguna, lalu saya dianggap hal stigma yang negatif misalnya. Terus masyarakat jadi musuhin saya, menjauhi. Yang pertama adalah sistem pelaporan kami itu ada beberapa. Yang satu adalah pelaporan yang kami rahasiakan. Jadi kami tidak akan menyebutkan siapa yang akan melapor, tidak akan menyebutkan siapa yang dia adukan. Itu cukup melaporkan ke kami, indikasinya si ini atas nama ini, itu nanti kami yang akan menindaklanjuti. Terus yang berikutnya itu adalah kita tahu nih di lingkungan keluarga kita ada yang menggunakan narkotika, lapor ke kita tindak lanjuti. Berarti kan pihak keluarga ini kan mengetahui dan ingin melakukan daya upaya untuk penyembuhan atas keluarga kita sendiri maupun di lingkungan kita sendiri. Itu kan hal yang positif. Iya. Maksudnya artinya ketika kita melaporkan, kita tindak lanjuti, kamu bukan penjahat loh. Saya tahu kamu sakit,
kamu menggunakan narkoba, terjadi efek yang sangat nggak normal, marah-marah lah dia apa segala macam, ke badan sakit, dibawa ke BNNK, kita konseling, kita melakukan asesmen, baru kita bisa menindaklanjutin apa sih yang harus kita lakukan. Oh ternyata udah edik nih, kita kirimkan ke rehabilitasi. Itu lebih panjang lagi karena di rehabilitasi itu ada sistem detoksifikasi. Apa tuh sistem detoksifikasi? Itu biar mengetahui kadar narkotika di badan dan di tubuh kita ini ada berapa banyak sih. Itu mereka nanti yang bisa menindaklanjutin atas apa. Berarti lama ikut atau wajib rehabilitasinya itu tergantung ya Pak? Ya, betul. Oke, ediknya atau ininya ya, Ya. baru tahu atau nggak baru pakai gitu hitungannya ya. betul. Baik, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan. RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Sebelum kita akhiri perbincangan pagi ini, mungkin ada pesan khusus nih dari Bapak Komang kepada masyarakat Kabupaten Buleleng. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Irna. Para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau nggak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau toh emang kita aja nggak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain. Lalu yang berikutnya seperti yang kita galakan oleh Kepala BNN Republik Indonesia, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini agar semua lapisan masyarakat Ananda aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika. Oleh karena itu saya menekankan masyarakat untuk bisa menggalakkan Ananda Bersinar tetap berjaya dan terus eksis di wilayah Singaraja Buleleng. Itu Bu Ira. Baik, ada jargonnya nggak Pak?
Apa tuh? War on Drug for Iya. Humanity. Iya, wah. Baik, terima kasih kepada Bapak Komang Yuda Murdianto SHMH sebagai yaitu Kepala BNN Kabupaten Buleleng atas informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda juga yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan, yang sudah menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Saya Irna pamit, Pak Komang juga. Oke. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih. RRI Digital. Nikmati Bersiaplah kemudahan untuk interaksi. perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2020